Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Suara Net TV bersama saya Silve. Pemirsa, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI, Grace Natali melakukan safari toleransi ke Kabupaten Manggarai Provinsi NTT. Grace tiba di Ruteng Sabtu 18 Maret 2023 sekitar pukul 14.50 WITA. Setibanya di kota Ruteng, mantan Ketua Umum PSI ini langsung menyambangi kediaman Uskup Ruteng, Monsinyur Siprianus Hormat PR di Istana Keuskupan Ruteng. Setelah menemui pimpinan umat Katolik Keuskupan Ruteng ini, Grace langsung bertolak ke Sekretariat DPD PSI Kabupaten Manggarai. Kedatangan mantan jurnalis televisi nasional ini disambut dengan tarian khas Manggarai serta diterima dengan ritus adat tuak curu oleh pengurus DPD yang dibawakan oleh bakal calon anggota DPRD Provinsi NTT Marcel Nagus Ahang. Sementara Grace didampingi oleh Ketua DPD PSI Manggarai Edward Marut. Saat menerima tuak curu, Grace dengan penuh semangat dan senyumnya yang khas menjawab dengan menggunakan bahasa Manggarai. Pasca mengunjungi Sekretariat DPD PSI, Grace Natali melanjutkan safari toleransinya mengunjungi PCNU Manggarai dan GMIT Klasis Barat Flores. Malam harinya, Grace bersama rombongan dan para pengurus DPD PSI Manggarai melanjutkan acara tatap muka di Gedung Koperasi Mawar Moe. Dalam keterangan persnya, Grace Natali menjelaskan bahwa kedatangannya ke Manggarai merupakan safari toleransi, di mana kata dia NTT merupakan barometer kehidupan bertoleransi di Indonesia. Ini juga kata dia mau mengedukasi masyarakat karena belakangan semakin banyak tindakan intoleransi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sudah merasuk ke kaum muda. Karena itu kunjungannya untuk menjalin toleransi yang sudah lama terpelihara dengan baik di NTT, lebih khususnya di Manggarai, dengan menemui tokoh-tokoh agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta tokoh-tokoh masyarakat. Saat ditanya targetan PSI untuk perolehan kursi di DPR RI pada pemilu tahun 2024, kata Grace, yaitu 8% dari aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Dia juga menjelaskan pada pemilu tahun 2019, kendala yang dihadapi oleh PSI hingga tidak mencapai PT adalah jumlah caleg yang tidak mencukupi di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk pemilu tahun 2024 mendatang, Grace optimis PSI bisa lolos PT karena bacalek PSI saat ini sudah sangat mumpuni bahkan melampaui target. Karena itu kata dia akan dilakukan seleksi sehingga diperoleh bacalek yang baik dan berkualitas. Sedangkan mengenai opsi pemilihan secara proporsional terbuka atau tertutup, Grace mengungkapkan PSI mendukung opsi pemilihan secara proporsional terbuka. Karena kata dia kalau pemilihan dilakukan secara proporsional tertutup, tidak tertutup kemungkinan money politik akan terjadi semakin tak terkendali. Untuk diketahui, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada pemilu legislatif 2024 masih 4%. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilu. PT merupakan syarat perolehan suara minimum bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Ini kan kunjungannya safari toleransi di Bumi Flores, jadi kami mulai dari Kupang, ke Larantukan, Maumere, Ende, lalu ke Ruteng. Ini merupakan bagian dari safari toleransi di mana kita silaturahmi, kami kunjungi lintas iman gitu ya, apalagi di NTT ini terkenal sekali dengan toleransi yang tinggi. Tujuannya ingin mengedukasi publik di mana makin banyak kasus-kasus intoleransi, bahkan survei-survei yang kredibel juga menunjukkan tren intoleransi meningkat termasuk di kalangan anak-anak mudanya. Jadi ini bagian dari kembali menghidupkan toleransi sekaligus menjalin silaturahmi dengan tadi para tokoh-tokoh masyarakat dari yang Hindu, Buddha, Muslim, Kristen, Katolik semua kami datangi. Targetnya tadi kalau teman-teman dengar kami sedang merapikan untuk perekrutan caleg, kita ingin penuh kuotanya 22.000. Kami punya target, tidak lagi bicara soal lewat 4%. Memang yang lalu berat karena calegnya hanya 3.000.
Tapi kali ini di NTT saja laporan dari teman-teman sudah lebih dari kuota, ada yang sampai 2 kali lipat lebih begitu, dan kesulitan untuk menyeleksi, bahkan sekarang problemnya di situ. Jadi kita akan tingkatkan kualitas caleg, seleksi diperketat agar dapat caleg yang bagus. Kami punya target minimum 8%. Ke PSI ke tertutup atau terbuka? Terbuka tentunya. Karena begini, sekarang ini aja di saat kita terbuka itu yang namanya mahar masih ada, ya kan? Kalau tertutup itu artinya otoritas partai akan sangat besar. Kami yakin mahar pasti akan lebih parah. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.